Saya tidak pernah membayangkan hari itu akan datang. Saat ayahku tiba-tiba membuka pintu kamar tidurku tanpa mengetuk, matanya langsung membelalak melihat saya dan Rina sedang berpelukan erat, bibir kami saling menyentuh dengan penuh kasih sayang. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" Suaranya menggelegar seperti guntur, membuat tubuhku membeku seketika. Rumah kami di pinggiran Jakarta yang tenang itu tiba-tiba terasa seperti neraka. Rina menjauh dengan cepat, wajahnya pucat pasi, sementara aku hanya bisa berdiri di tempat, tanganku masih gemetar. Ayahku, Pak Budi, pria berusia 55 tahun yang selalu menjaga nama baik keluarga dengan ketat, sekarang berdiri di ambang pintu dengan tangan terkepal. "Kalian Ini dosa besar," katanya lagi, suaranya pecah antara marah dan kecewa. Malam itu seluruh rumah menjadi sunyi. Ibu dan adikku yang mendengar keributan langsung berlarian ke lantai atas. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, sementara adik laki-lakiku, Andi, hanya bisa menatap kami dengan mata membulat. Aku tahu dari saat itu tidak ada lagi yang sama. Rina adalah segalanya bagiku. Kami bertemu 2 tahun lalu di kampus saat aku masih kuliah jurusan sastra di Universitas Indonesia. Dia mahasiswi seni yang lembut, selalu tersenyum dengan mata yang penuh cahaya. Kami menyembunyikan semuanya dengan hati-hati karena tahu, di keluarga seperti milikku, cinta seperti ini tidak pernah diterima. Ayahku adalah kepala keluarga yang taat adat Jawa dan agama. Setiap hari Minggu kami selalu sholat berjamaah, dan dia sering bercerita tentang bagaimana kehormatan keluarga adalah segalanya. "Kita hidup bukan untuk diri sendiri, Sinta. Kita hidup untuk nama baik orang tua dan anak cucu," katanya berulang kali. Tapi malam itu semua kata-kata itu runtuh. Ayah menyuruh Rina pulang malam-malam itu juga, dengan ancaman akan menelepon orang tuanya kalau dia berani datang lagi. Rina pergi sambil menangis pelan, meninggalkan aku sendirian menghadapi badai. Keesokan harinya, ayah memanggilku ke ruang tamu. Ibu duduk di sampingnya dengan mata sembab. "Kamu harus putus dengan dia, Sinta. Ini demi keluarga kita. Kalau tetangga tahu, bagaimana? Pekerjaanmu di sekolah swasta itu bisa hilang. Siapa yang mau mempekerjakan guru yang seperti ini?" katanya dengan suara bergetar. Aku mencoba membela diri, tapi setiap kata yang keluar hanya membuat ayah semakin marah. "Kamu pikir ini permainan? Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah, memberi pendidikan terbaik, dan kamu balas dengan mempermalukan kami." Malam demi malam berlalu dengan pertengkaran. Aku mulai menghindari makan malam bersama, mengunci diri di kamar. Rina menelepon diam-diam, suaranya penuh ketakutan. "Sinta, mungkin kita harus sembunyi dulu. Aku takut orang tuaku juga tahu." Tapi bagaimana bisa sembunyi kalau ayah sekarang mengawasiku seperti elang? Dia bahkan memasang kunci baru di pintu kamar dan melarang aku keluar malam. Di sekolah tempat aku mengajar, gosip mulai beredar pelan. Seorang rekan guru melihat Rina menjemputku sekali, dan sekarang mereka saling berbisik di ruang guru. Karirku yang baru mulai stabil terancam. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia di mana aku bisa mencintai Rina dengan bebas, dan dunia keluarga yang menuntut aku menjadi putri sempurna. Ayah jarang bicara langsung lagi, tapi tatapannya setiap kali bertemu mataku penuh kecewaan yang menusuk. Aku tahu ini baru permulaan.
Tapi aku tidak tahu bahwa ayahku sendiri menyimpan rahasia yang jauh lebih besar, rahasia yang akan mengubah segalanya dalam hitungan hari mendatang. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu, dan rumah kami seperti kuburan. Ibu mencoba menjadi penengah, tapi setiap kali dia membela aku sedikit saja, ayah langsung memotong dengan kalimat tajam. Kamu mau anak kita jadi bahan omongan tetangga? Sudah cukup aku lihat mereka berciuman, katanya suatu malam di meja makan. Andi, adikku yang berusia 20 tahun, mulai menjauhiku. Dia bahkan tidak lagi memanggilku kakak seperti biasa. Kak, tolong pikirkan kami juga, katanya suatu sore saat aku sedang membersihkan kamar. Teman-temanku di kampus mulai nanya kenapa ayah marah besar. Aku merasa dikhianati oleh darah sendiri. Rina dan aku hanya bertemu di kai kecil dekat kampus, selalu dengan mata waspada. Sinta, aku cinta kamu, tapi aku takut. Orang tuaku sudah mulai curiga kenapa aku pulang malam terus, katanya sambil memegang tanganku di bawah meja. Kami berjanji untuk bertahan, tapi setiap pelukan terasa seperti perpisahan. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Bu Sinta, ada laporan dari orang tua murid bahwa Anda punya hubungan tidak wajar. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi, tapi nama baik sekolah kami harus dijaga. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku pulang dengan air mata tertahan, dan malam itu aku menangis di kamar sampai subuh. Ayah mendengar tangisanku dari luar pintu, tapi dia tidak masuk. Hanya suara langkahnya yang menjauh. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan kalau harus kehilangan segalanya? Keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan. Rina mengusulkan untuk sementara putus hubungan secara terbuka, tapi tetap bertemu diam-diam. Ini demi kita, Sinta. Kalau ayahmu tenang, nanti kita bisa rencanakan lagi. Aku setuju dengan berat hati, tapi hati kecilku memberontak. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan selamanya. Suatu malam, saat aku sedang membaca pesan Rina di ponsel, ayah tiba-tiba masuk tanpa izin. Dia merebut ponselku dan membaca chat kami. Kalian masih berhubungan. Setelah semua yang aku katakan. Dia melempar ponsel ke lantai hingga layarnya retak. Aku berteriak, ayah, aku mencintainya. Ini bukan pilihan. Tapi ayah hanya menatapku dengan mata merah. Cinta. Kamu tahu apa tentang cinta yang sebenarnya? Aku sudah hidup lebih lama darimu, Sinta. Dan aku tahu kadang kita harus mengorbankan cinta demi keluarga. Kata-katanya menggantung di udara, penuh misteri. Aku tidak tahu saat itu bahwa ayah sedang mempersiapkan bom waktu yang akan meledak dalam keluarga kami. Gosip di lingkungan mulai menyebar lebih cepat. Tetangga mulai menghindar saat aku lewat, dan ibu pulang dari pasar dengan wajah muram. Mereka bilang anak kita lesbian, katanya pelan pada ayah. Ayah hanya diam, tapi aku melihat tangannya gemetar. Tekanan semakin berat. Aku mulai kehilangan nafsu makan, tidur pun gelisah. Rina juga menderita. Orang tuanya melarangnya keluar rumah kecuali untuk kuliah. Kami seperti dua burung di sangkar terpisah. Tapi di tengah semua kekacauan itu, aku merasa ada sesuatu yang ayah sembunyikan. Tatapannya kadang kosong, seolah dia sedang mengingat masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak berani bertanya. Sampai suatu sore, ketika ibu pergi ke rumah saudara,
ayah memanggilku ke ruang kerjanya. "Duduk, Sinta. Kita perlu bicara serius." Suaranya tenang, tapi ada getar yang aneh. Aku duduk dengan jantung berdegup kencang. Apa yang akan dia katakan? Ayah duduk di kursi kerjanya yang tua, tangannya memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. "Sinta, kamu pikir aku marah hanya karena kamu mencium perempuan?" "Bukan. Aku marah karena kamu tidak mengerti apa artinya mengorbankan diri untuk keluarga." Dia berhenti sejenak, matanya menatap keluar jendela. 30 tahun lalu aku juga punya cinta. Namanya Sari. Dia bukan wanita biasa bagiku. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ayah, pria yang selalu tegar, sekarang suaranya pecah. "Kami bertemu saat aku masih muda, baru bekerja di kantor pemerintahan. Sari adalah rekan kerjaku. Kami jatuh cinta, tapi keluargaku sudah menjodohkan aku dengan ibumu. Mereka bilang Sari dari keluarga biasa, tidak pantas. Aku harus pilih cinta atau nama baik keluarga." Ceritanya mengalir seperti sungai yang lama terbendung. Dia menyembunyikan surat-surat Sari selama 30 tahun, bahkan setelah menikah dengan ibu. Mereka bertemu diam-diam beberapa kali, tapi akhirnya Sari menikah dengan orang lain dan pindah ke Surabaya. Ayah tidak pernah bertemu lagi, tapi dia menyimpan oto kecil Sari di laci rahasianya. Aku pilih keluarga, Sinta. Dan lihat sekarang, kita punya rumah ini, kamu dan Andi sekolah tinggi. Kalau aku egois dulu, semuanya hancur. Aku merasa dunia berputar. Rahasia ayah selama 30 tahun ini membuat aku speechless. Jadi dia mengerti sakitnya menyembunyikan cinta, tapi justru memaksa aku melakukan hal yang sama. "Ayah, kalau begitu kenapa ayah tidak ingin aku bahagia dengan Rina?" tanyaku dengan suara bergetar. Ayah menatapku tajam. "Karena aku sudah bayar mahal untuk pilihan itu. Sekarang giliranmu bayar. Putuskan dia atau aku akan ceritakan semuanya pada keluarga besar kita. Nama kita akan hancur." Ancaman itu seperti pisau. Malam itu aku menelepon Rina dan menceritakan semuanya. Rina menangis di telepon. "Sinta, ayahmu benar. Kita harus sembunyi. Aku tidak mau kamu kehilangan keluarga." Tapi kata-katanya justru membuatku semakin marah. Aku merasa dikhianati oleh semua orang. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku lagi. Kali ini dengan surat peringatan resmi. "Kami terima keluhan dari orang tua. Kalau ini terus, kami harus mempertimbangkan posisi Anda." Aku pulang dengan hati hancur. Ibu mencoba memelukku, tapi aku menolak. "Ibu tahu rahasia ayah?" tanyaku. Ibu hanya menggeleng pelan, matanya penuh air mata. "Ayahmu tidak pernah cerita. Tapi aku tahu dia selalu sedih diam-diam." Konflik semakin dalam. Andi mulai ikut campur, "Kak, kalau kakak terus begini, aku malu ke kampus. Teman-teman sudah tahu." Pengkhianatan dari adik sendiri membuatku semakin terisolasi. Aku mulai merencanakan untuk pergi dari rumah, tapi pekerjaanku masih tergantung pada keluarga. Rina mengusulkan kami kabur ke Bandung, mulai hidup baru. Tapi aku ragu. Apakah aku siap kehilangan segalanya? Ayah semakin diam, tapi aku tahu dia sedang menunggu keputusanku. Rahasianya yang terbongkar justru menjadi senjata baru untuk menekanku.
Aku merasa seperti boneka di tangan takdir. Tekanan semakin tak tertahankan. Setiap hari ayah mengingatkanku dengan cara halus tapi menyakitkan. Ingat Sari, Sinta. Dia bahagia sekarang karena mengikuti aturan. Tapi aku tahu dari cerita ayah, Sari sebenarnya tidak bahagia. Dia menikah karena terpaksa dan hidup dalam penyesalan. Aku mencari nomor Sari diam-diam melalui teman lama ayah dan meneleponnya. Suara Sari di telepon gemetar saat aku cerita. Anakmu benar, Sinta. Ayahmu memilih keluarga, tapi cinta kami tidak pernah mati. Aku masih menyimpan surat-suratnya. Pengakuan itu membuatku semakin yakin bahwa ayah salah. Cinta tidak boleh dikorbankan selamanya. Rina mulai goyah. Suatu hari dia bilang, Sinta, orang tuaku sudah tahu. Mereka marah besar. Aku harus pulang ke kampung dulu. Dia pergi tanpa janji bertemu lagi. Aku merasa ditinggalkan. Di sekolah, murid-murid mulai berbisik saat aku mengajar. Salah satu murid bahkan bertanya langsung, Bu, benar Bu Sinta suka perempuan? Aku tidak bisa jawab. Karirku runtuh pelan-pelan. Ibu sakit karena stres, dan dokter bilang tekanan darah tinggi karena masalah keluarga. Semua salahku, kata ayah tanpa kata. Andi semakin kasar, kakak egois. Lihat ibu sekarang. Aku mulai membenci diriku sendiri. Malam-malam aku menatap Otorina di ponsel yang sudah rusak, dan menangis. Tapi di tengah kesedihan itu muncul kekuatan baru. Aku mulai menulis di buku harian, menuangkan semua perasaan. Aku tidak mau hidup seperti ayah, menyimpan rahasia sampai mati. Suatu malam, ayah masuk ke kamarku lagi. Sinta, sudah putuskan, tanyanya. Aku berdiri dan menatapnya langsung. Ayah, rahasia Sari bukan alasan untuk aku ikut sembunyi. Aku akan umumkan semuanya. Ayah terkejut, wajahnya memucat. Kamu gila. Keluarga besar kita di kampung akan mengucilkan kita. Pertengkaran malam itu lebih hebat dari sebelumnya. Ibu turun tangan, memohon aku berhenti. Tapi aku sudah bulat. Rina menelepon keesokan harinya, suaranya penuh harap. Sinta, aku dukung kamu. Aku pulang besok. Kami bertemu lagi di Kailama, pelukan kami penuh air mata. Tapi gosip sudah menyebar ke kampung halaman ayah. Paman dan bibi menelepon, menuntut penjelasan. Ayah semakin tertekan. Konflik tidak lagi hanya di rumah, tapi menyebar ke seluruh keluarga besar. Keluarga besar berkumpul di rumah kami akhir pekan itu. Paman dari kampung datang dengan wajah marah. Budi, bagaimana kamu besarkan anak? Sekarang nama keluarga kita tercemar. Ayah hanya diam, tapi aku melihat dia gemetar. Aku berdiri di tengah mereka semua dan berkata dengan suara tegas, ini hidupku. Aku mencintai Rina dan aku tidak akan sembunyi lagi. Ruangan menjadi hening. Ibu menangis pelan, Andi menunduk. Ayah akhirnya bicara, suaranya pelan tapi penuh emosi. Sinta, aku sudah cerita tentang Sari. Aku pilih keluarga dulu, dan lihat sekarang kita masih utuh. Kalau kamu pilih jalan ini, semuanya akan hancur. Tapi aku sudah tidak bisa mundur. Rina datang ke rumah malam itu, meski ayah melarang. Kami berbicara di teras, tangan saling genggam. Apapun yang terjadi, kita bersama, katanya.
Keputusan itu membuat ayah marah besar. Dia mengancam akan memutus hubungan. Kalau kamu tetap dengan dia, anggap saja aku tidak punya anak perempuan. Kata-kata itu seperti pisau menusuk. Ibu memohon, Sinta, pikirkan kami. Tapi di dalam hatiku ada api yang menyala. Aku tidak mau hidup dalam penyesalan seperti ayah. Gosip di sekolah semakin parah. Kepala sekolah memanggilku dan bilang kontrakku tidak diperpanjang. Ma, Bu Sinta. Ini demi nama baik sekolah. Aku kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Rina juga menghadapi tekanan dari orang tuanya. Mereka mengancam akan mengusirnya. Kami berdua kehilangan segalanya, tapi kami punya satu sama lain. Ayah semakin menarik diri, duduk sendirian di ruang kerjanya memandang Ottosari. Suatu malam, aku mendengar dia menangis pelan. Itu pertama kalinya aku melihat ayah menangis. Aku masuk dan memeluknya. Ayah, maafkan aku. Tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Ayah tidak menjawab, tapi dia tidak menolak pelukanku. Itu adalah awal rekonsiliasi yang rapuh. Tapi konflik belum selesai. Keluarga besar mengadakan pertemuan lagi, kali ini lebih besar. Mereka menuntut ayah mengambil tindakan tegas. Ayah berdiri di tengah, wajahnya lelah. Saya sudah sembunyikan rahasia saya 30 tahun. Sekarang giliran Sinta yang harus pilih. Aku tahu saatnya tiba untuk keputusan akhir. Di pertemuan keluarga besar itu, aku berdiri dan mengumumkan dengan suara jelas, aku lesbian. Aku mencintai Rina dan aku tidak akan meninggalkannya. Kalau kalian tidak terima, itu pilihan kalian. Kata-kataku menggema di ruangan. Beberapa paman berdiri dan pergi dengan marah. Ibu menangis terseduh, Andi memeluknya. Ayah hanya menatap lantai, wajahnya pucat. Rina berdiri di sampingku, tangannya memegang tanganku erat. Malam itu, ayah memanggilku berdua. Sinta, kamu sudah pilih. Sekarang bayar harganya. Aku tidak akan usir kamu, tapi nama keluarga ini sudah tercoreng. Aku kehilangan muka di depan saudara-saudara. Dia menyerahkan kotak kecil berisi surat-surat sari. Ini warisan untukmu. Jangan ulangi kesalahanku, tapi jangan juga hancurkan yang tersisa. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Keputusan itu tidak bisa diubah lagi. Aku kehilangan pekerjaan, keluarga besar mengucilkan kami, dan tetangga berhenti menyapa. Tapi aku mendapatkan kebebasan. Rina dan aku pindah ke apartemen kecil di Bandung, mulai hidup baru dengan pekerjaan relance. Ibu kadang menelepon diam-diam, tapi ayah masih diam. Andi pelan-pelan mulai bicara lagi. Cinta kami bertahan, tapi dengan luka yang dalam. Ayah akhirnya mengirim pesan singkat, aku bangga kamu berani, meski aku tidak setuju. Itu cukup bagiku. Tahun-tahun berlalu, dan aku belajar bahwa kebenaran memang mahal, tapi bohong lebih menyiksa. Rahasia ayah tentang Sari menjadi pelajaran, menyembunyikan cinta hanya membuat hati mati pelan-pelan. Sekarang aku hidup dengan jujur, meski dunia sekitar masih menatap sinis. Rina dan aku merencanakan masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari. Keluarga kecil kami sendiri. Tapi di malam-malam sunyi, aku masih bertanya-tanya apakah harga yang aku bayar sepadan. Apakah kebenaran selalu harus diungkap meskipun harganya adalah kehancuran keluarga?
Benar atau salah?